Saya Muhammad Sidik meminta maaf kepada medsos itu seperti pisau bermata dua. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnya gelai. Gelai? bukan soal gelai. Jadi masih ingat kasus ujaran kebencian ya, hate speech yang menimpa Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Nah, jadi kalau masih nyimak video waktu kasus ini dilaporkan ke Polda Bengkulu, nah hari ini yang dilaporkan atau terlapor dalam kasus ini datang ke kantor pemerintah Kota Bengkulu untuk menemui Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Apa yang akan terjadi? Simak liputannya. Cacamnya, bukan gelai. Oke. Muhammad Sidik, warga Kota Bengkulu yang sempat dilaporkan ke Polda Bengkulu atas kasus dugaan ujaran kebencian oleh kuasa hukum Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi lantaran berkomentar kotor di postingan Facebook Dedi Wahyudi terkait penanganan COVID-19 beberapa waktu lalu. Permohonan maaf Muhammad Sidik disampaikan dengan mendatangi Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi di kantornya pada Senin 1 Maret 2021. Wakil Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengapresiasi atas keberanian dan pertanggungjawaban Muhammad Sidik yang telah meminta maaf secara langsung kepada Wawali dan mengakui kesalahannya. Sebagai bentuk apresiasi, Wakil Wali Kota Bengkulu menyampaikan kepada para saksi yang hadir bahwa Dedi Wahyudi mengangkat Muhammad Sidik sebagai adik angkatnya. Selain itu, Dedi Wahyudi juga menyampaikan kepada Muhammad Sidik bahwa dirinya akan berkunjung ke rumahnya sembari melihat kondisi ibunya yang sedang terbaring sakit. Dedi Wahyudi juga menyatakan akan mencabut laporan di Polda Bengkulu terkait permasalahan tersebut. Kita berbicara tentang ataupun berembuk soal ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman, ada kehilafan dari saudaraku Anida Sidik yang ketika saya posting soal meningkatnya yang terpapar COVID, rumah sakit sudah penuh, itu yang membagikan ratusan, saya lupa, tapi ratusan membagikan. Kemudian Anida Sidik tidak tahu waktu itu mungkin dia hilaf atau seperti apa, postingannya itu langsung membuat kita kaget, saya kaget. Dia ngomong, kata tuh, aku tidak tahu, aku buka wall dia namanya Muhammad Sidik. Muhammad itu kan nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sidik itu benar, jujur. Nah, karena saya berbicara itu lebih kepada postingan saya sebagai wakil wali kota. Beda kalau saya berbicara itu posting saya dan keluarga tamasya, kemudian menampakkan hedonis, dia protes mungkin dia. Tapi yang cerita ini saya sebagai wakil wali kota meminta masyarakat agar jaga protokol kesehatan dan sama-sama kita waspada. Kemarin malam saya ditelepon oleh kakaknya Adinda Sidik yang perempuan sambil nangis menceritakan kondisi ibunya yang sakit. Jadi ibunya kaget ketika menerima surat panggilan dari kepolisian untuk pemeriksaan Sidik, dan ibu pun sempat hampir pingsan karena faktor usia. Kemudian Pak Anwar selaku pengurus masjid juga didampingi oleh ketua masjid datang ke rumah saya untuk menyampaikan permohonan maaf. Nah, saya bilang, saya secara pribadi memang tidak ada niat untuk memenjarakan Sidik, tetapi ini sebagai pelajaran bagi kita semua agar bijak bermedsos.
agar lebih santun bermedsos. Karena medsos itu seperti dua mata pisau, dia bisa baik, dia bisa buruk. Awali yang kami hormati untuk tokoh hukum melakukan acara Pemkot Mas Sidik dan rombongan terkait dengan pertemuan kita pada hari ini. Pak Wali tadi sudah sampaikan kami bahwa Pak Wali membuka peluang jika Muhammad Sidik mempunyai etikat baik untuk ketemu hari ini menyampaikan bahasanya itu semacam permintaan maaf, kehilapan, mengakui kesalahan yang terjadi terkait dengan akun Facebook Pak Wali yang dikomentari oleh Mas Sidik. Nah, mungkin inti poin pokoknya hari ini Pak Wali secara kekeluargaan atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kota Bengkulu karena jabatannya Wakil Wali Kota dengan etikat baik, jika Mas Sidik mempunyai etikat baik juga untuk menyatakan mengakui kesalahan kemudian meminta maaf kepada pemerintah Kota Bengkulu khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akui Pak, saya salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan ketidaktahuan saya, kehilapan saya telah berkomentar yang tidak baik di akun Bapak. Saya akui saya salah, saya khilaf. Saya minta maaf Pak dari hati yang paling dalam, mewakili diri dan keluarga saya. Saya minta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahan ini kepada siapapun. Saya Muhammad Sidik meminta maaf kepada Pak Wali dan berikut pemerintah kota atas kesalahan saya berkomentar yang tidak baik kepada salah satu akun Pak Wali. Dengan ini saya menyatakan saya menyesal. Saya mohon maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi kepada siapapun. Saya. Bang, sebelumnya ada rasa dendam atau seperti apa Bang sama Pak Wali Bang? Tidak. Kita bikin begitu? Tidak. Hah? Tidak sama sekali. Bang, Terus kenapa niatan kita sampai niatan kita bikin kayak itu kenapa Bang? Dari awal saya tidak tahu. Spontanitas karena saya pun tidak berteman dengan Facebook Pak Wali kan. Dan saya pun tidak tahu sistem Facebook itu seperti apa. Salah satu teman saya membagikan postingan Pak Wali dan muncullah di beranda saya. Itu salah satu teman termasuk permainan lah, bergurauan, sering bergurau, sering bias, ya masalah sehari-hari lah, bergurauan, bagaimana bergurau. Akhirnya spontan saya mengucapkan itu di komentar. Maksud saya untuk teman saya itu. Tapi tak tahu saya komen itu masuknya kemana. Apakah yang membagikan, apakah yang pertama kali posting. Tiba-tiba banyak wartawan, banyak yang ingin menanyakan saya kan, klarifikasi. Karena pernyataan komentar itu. Dari saya tidak tahu. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Wali dan pemerintah kota termasuk semuanya, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi kepada siapapun. Nah, itu. Saya punya saudara baru, saya punya keluarga baru, namanya Muhammad Sidik. Muhammad Sidik ini pernah memberi komen di Facebook saya dengan kata-kata yang kurang pantas, tetapi dari hasil pertemuan hari ini beliau mengakui kekhilafan dan beliau berjiwa besar, beliau laki-laki, menyatakan permohonan maaf, dan saya juga menerima permohonan maaf karena sebaik orang yang bersalah itu adalah orang yang memberi maaf. Maka hari ini saya nyatakan Sidik ini keluarga saya, Sidik ini adik saya, dan tidak ada masalah lagi dengan Sidik. Dan
ya pengacara nanti akan mencabut laporan di Polda Bengkulu. Artinya proses hukum dicabut, Bang? Ya, kita berharap dicabut karena tidak ada untungnya bagi saya untuk memenjarakan Siddiq ini selama Siddiq mengakui kegelapannya, dan saya juga tidak ada target ingin memenjarakan Siddiq. Cuman ingin kenal dengan Siddiq karena tidak tahu alamatnya. Jadi caranya mungkin kita melalui kepolisian. Jadi ada angkat ya Pak Wali? Ada angkat? Ya. Jadi enggak. Ada angkat saya. Wali ada pesan untuk ini, pesan untuk masyarakat yang bijak bermedsos, Pak. Ya, jadi medsos itu seperti pisau bermata dua. Artinya dia bisa untuk kebaikan, dia bisa juga untuk keburukan. Dan saya mencoba untuk bijak bermedsos, dan medsos saya itu lebih banyak soal pekerjaan. Saya tidak pernah ataupun boleh dibilang saya menghindari posting yang soal keluarga, tapi saya lebih ke pekerjaan karena itu komunikasi era digital, media sosial. Dengan saya posting itu bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung, dan banyak sekali ketika ada komen itu langsung saya teruskan ke Kepala Dinas, kemudian langsung direspon. Apalagi sekarang ada hadir respon, kita respon cepat. Kemarin dari BDTV misalkan ada PDM yang bocor, kemudian masuk ke saya teruskan ke PDAM, hanya butuh waktu sekitar 1 jam, langsung turun, langsung bagus gitu. Nah ini kan manfaat medsos yang sangat baik. Tapi kalau kita tidak bijak, ya bisa akibat tidak baik gitu. Tapi sudahlah, karena barang sudah terjadi. Tapi yang penting Siddiq sekarang adik saya gitu. Ya. Dan satu hal, karena ketika menerima panggilan dari kepolisian, diterima oleh ibunda Siddiq. Menurut cerita dari kakak Siddiq yang perempuan, setelah menerima surat tersebut, ibunda sempat shock dan nyaris pingsan. Saya merasa ikut berdosa karena akibat perbuatan Siddiq ini ibunda menjadi beban secara moral. Karena itu saya berjanji, mohon diingatkan, saya akan cari waktu bertemu dengan ibunda Siddiq dan juga ibunda saya. Ya. Ya. Indonesia menurut Microsoft terburuk se-Asia Tenggara soal adab bermedsos. Anggapannya gitu? Ya, itu bisa menjadi kelebihan dan juga bisa menjadi kelemahan. Itulah hebatnya Indonesia. Nah, jadi memang terkenal kritis, terkenal paling pertama kalau misalkan ada yang kurang benar gitu loh. Jadi kita ambil hikmahnya sajalah gitu. Ya. Apa kan salah satu yang sempat dikomentari kurang tanda kutip beradab lah. Ya. Pesan apa nggak Bang? Sekarang eranya medsos, eranya digital. Kalau orang tidak bermedsos, maka dipastikan dia akan ketinggalan informasi dan dia tidak bisa bersosialisasi. Maka dari itu kalau saya pribadi bermedsos itu untuk happy-happy saja, untuk membangun hubungan, membangun relasi. Dan setiap berkomentar gunakanlah bahasa-bahasa yang beradab, bahasa-bahasa yang santun. Kritik boleh, bukan anti kritik, boleh kritik, tetapi cara mengkritikannya yang lebih beradab, itu aja. Misalkan ya saya pikir paham lah, kita semua diajarkan bagaimana moralitas kita. Kalau dulu PMP terhadap PPKN, intinya adalah bagaimana budi pekerti kita. Insya Allah, dan saya yakin untuk warga Kota Bengkulu semuanya berbudi pekerti yang luhur.